Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Baistok, selamat datang di ruang ngopi sambil berpikir. Siang ini kita bicara tentang sesuatu yang ada di saku kita semua, yaitu ponsel. Pertanyaannya sederhana. Jari kita sedang puasa atau sibuk membuka aib? Kalau dulu orang takut datang ke tempat maksiat. Sekarang tempat maksiat itu pindah di genggaman, ya. Tinggal scroll, sentuh layar, dan semua jenis godaan datang tanpa diundang. Nah, kita menyebutnya hiburan, informasi, biar update. Tapi sholat tertunda, Quran kalah oleh real, dan hati semakin kebal. Nah, bareng saya siang ini Cak Heru Prabowo, ya kita panggilnya Cak HP itu kalau di tulisan-tulisan yang di broadcast oleh beliau. Engineer yang lama berkecimpung di transformasi digital. Beliau ini alumni ITB Elektro 83 dan pemerhati perilaku pengguna. Assalamualaikum Cak Heru. Waalaikumsalam. Terima kasih Cak Heru sudah hadir di Pak Estok, ya. Kita diskusi santai-santai aja Cak Heru. Nah, topik kita siang ini adalah candu digital, yaitu perilaku kecanduan media sosial dengan kacamata psikologi sosial dan nilai-nilai Islam. Ya, oke. Cak Heru, biar kita landai, kita kasih kerangka dulu semua secara ilmiah, ya. Desain ini kan nyata, notifikasi, infinite scroll, variable reward. Secara agama kita punya disiplin menjaga waktu, menundukkan pandangan, ya, kemudian tabayun, dan menahan lisan, termasuk lisan digital. Ya, terima kasih Ustaz Manisti. Ya, saya mungkin pertama disclaimer dulu ya. Saya bukan ahli atau psikolog. Saya juga bukan berprofesi sebagai spesialis IT. Tapi saya seorang pelaku, ya, seorang praktisi, pengamat, ya, yang banyak punya pengalaman lah, termasuk dengan anak-anak, cucu juga ya, dalam hal penggunaan atau pergaulan dengan media-media digital. Ya. Jadi media digital ini sebenarnya salah satu yang saya sebut sebagai the man-made world, ya. Jadi dunia, ya, yang diciptakan oleh manusia sendiri. Dan kita sudah hidup dalam dunia yang diciptakan manusia ini sebenarnya sudah beribu-ribu tahun. Dulu mungkin kita yang disebut dengan the man-made world ini hanyalah batas untuk buruh, untuk bertani, untuk membuat rumah, ya, untuk memasak makanan, ya. Kemudian berkembang menjadi kendaraan transportasi, ya, bukan roda yang bisa berputar, ya. Kemudian mulai masuk lagi ke mesin-mesin, ya. Dan akhirnya abad 20 kita mengenali namanya komputer, ya. Dan akhirnya dari komputer lebih mengerucut lagi menjadi komputer yang kecil dalam bentuk gadget atau gawai, yang kita bisa pegang, bisa bawa kemana-mana. Bahkan konon di masa depan nantinya gawai ini bisa ditanamkan di tubuh kita, sehingga kita seolah tidak memegang perangkat tetapi terhubung ke perangkat. Nah, inilah the man-made world yang kita hadapi, yang kita rangkul sehari-hari, ya, yang menjadi teman kita, ya, dan bahkan kadang-kadang menjadi kiblat kita. Nah, inilah yang tantangan besar bagi manusia era modern ini, bahkan post modern ini, ya, di mana barang-barang atau artefak yang tadinya merupakan alat bantu manusia, maka dalam perjalanan pemakaiannya dia bisa menjadi teman, ya. Lama-lama dia menjadi penuntun. Dan sebagai penuntun dia punya kelebihan membuat kita semakin tergantung padanya.
Bahkan tidak hanya tergantung, kita menjadi tergila-gila, ya. Kita menjadi kecanduannya, dan itu sesuatu yang berbahaya, ya. Seperti halnya kita kecanduan rokok, kecanduan narkoba, kecanduan hedonisme, ya. Itu semuanya membuat kita akan tergantung. Dan inilah tantangan sebenarnya kalau kita kembali ke agama, ini tantangan tauhid, ya, tantangan iman. Nah, mungkin Ustaz Mangesti lebih paham mengenai masalah agamanya. Jadi Sain ini menjelaskan tentang mekanisme Islam, agama kita menata kompas, menata arahnya. Jadi kalau kita masuk di daftar 20 perilaku kecanduan media sosial, Kak Heru juga sempat tulis juga kan refleksi itu. Tolong bantu Kak Heru highlight singkat dampaknya bagaimana perilaku kecanduan media. Ya mungkin saya termasuk yang pertama menuliskan suatu artikel tentang keseluruhan perilaku manusia yang dipengaruhi, yang secara negatif dipengaruhi, ya, Pak, oleh pemakaian media sosial atau media digital ini, ya. Dan ini hasil penelitian lebih banyak ke aspek perilaku, ya, atau psikologi. Memang ada yang bagi mungkin hanya 10 bagian, 6 bagian, tapi kalau kita rinci total ada 20 bagian, dan ini semuanya kalau dikupas secara agama memang hal-hal yang biasanya dibahas di agama sebenarnya, tapi kita tidak sadar, ya. Jadi misalnya begini, kita yang paling sering dilakukan orang yang punya kebiasaan menggunakan media sosial adalah scrolling. Scrolling tanpa tujuan. Nah, scrolling ini menjadi masalah ketika tanpa tujuan. Jadi kita mungkin lagi nunggu masak air, ya, kita scrolling. Kita jeda. Yang repot ini sedang di masjid, ya, nunggu komat, bukannya kita diri tapi scrolling. Ini contoh-contoh perilaku yang seolah-olah tiada arti, tidak ada artinya, remeh, ya, tetapi sebenarnya memperlihatkan bagaimana kecenderungan hati kita. Misalnya begini, yang paling gampang, ya, ketika Anda sedang di masjid, Anda atau saya lebih tertarik kepada hal-hal yang berbeda dengan Allah, atau lebih tertarik dengan update Twitter, update Facebook, kalau anak Gen Z mungkin update Instagram dan TikTok, ya. Mana yang kita lebih tertarik, ya? Nah, kalau jelas yang lebih tertarik adalah apa yang ditampilkan oleh media digital kita. Ini tanda pertama, tanda awal bahwa kita ini dalam kategori candu, ya, digital atau digital addicted, ya, ini bahasa Inggris saja. Tapi intinya kita mencandu, kita membutuhkan secara berlebihan, ya, gadget kita yang menampilkan media sosial. Nah, kedua itu kan buka sosmed begitu bangun tidur. Ini sebenarnya psikologi simpel. Kalau orang terbangun, yang pertama teringat apa? Apakah dia paling teringat langsung baca hamdalah? Alhamdulillah. Oh, baru ingat. Kedua baru ingat bacaan doa. Bangun tidur yang panjang. Awal kan pasti hanya 1-2 kata yang teringat. Kalau Anda bangun kemudian langsung mengucapkan hamdalah, ya, kita harus bersyukur bahwa itu yang pertama kita ingat. Tapi kalau pertama bangun, aduh, tadi mimpi apa, ya? Atau yang lebih parah lagi, begitu bangun kita langsung cari HP ku mana? Bahkan mungkin bisa marah pada teman tidur kita atau pada anak-anak kita, di mana HP ku? Itu menandakan salah satu ciri kita candu digital, kita kecanduan medsos. Jadi bangun tidur langsung dicari HP-nya, ya. Ya, itu salah satu ciri. Tolong diperhatikan. Kemudian yang ketiga ini begadang demi online. Iya, ini kalau istilah sederhananya kita menunda istirahat, ya. Padahal sudah niat tidur, sudah niat berbaring dengan santai, ya, sudah lampunya sudah dimatikan, tapi masih penasaran. Apa sih isi update-nya teman? Apa isi update berita? Ini satu gejala juga. Ini akhirnya yang keempat itu juga ada hubungannya dengan itu. Susah berhenti meskipun kita ingin berhenti. Jadi misalnya kan kita kan selalu beralasan, ini kan kondisi waktu. Saya mau tidur supaya ngantuk. Saya pengen baca novel. Saya pengen baca atau nonton film pendek. Nah biasanya
film atau cerita atau iklan atau tayangan di katakan YouTube, Instagram itu memang didesain untuk buat orang itu ketagihan, tetap melekat matanya di situ, tetap mengikuti ya update terbaru. Nah, itulah yang jadi efek pada perilaku kita berhenti ini sebenarnya bagi saya bukan natural. Jadi hati-hati karena media sosial pada dasarnya dirancang untuk membuat kita ketagihan. Ini poin pentingnya. Masya Allah. Ini kan ada juga dampak kognitif dan emosional seperti FOMO, cemas tertinggal, padahal hidup ini kan bukan timeline ya. Ini. FOMO itu mungkin banyak yang pernah mendengar, tapi mungkin tidak paham artinya. FOMO itu fear of missing out, takut atau khawatir ketinggalan. Iya. Dengan apa? Ketinggalan sama temannya. Ketinggalan zaman, ketinggalan berita, Iya. ketinggalan gaya, ketinggalan istilah-istilah yang lagi populer. Yang paling banyak kita ketinggalan gosip mengenai artis tertentu misalnya. Ini juga dan ini lagi-lagi saya bisa katakan ini adalah by design. Jadi konsumen media itu memang dirangsang oleh industri supaya selalu merasa tertinggal dan selalu mau nggak mau dia pengen baca lagi, pengen buka lagi media sosial, dan itu artinya pendapatan bagi pengelola atau pemilik media tersebut. Kayak distraksi kronis itu apa ya yang akhirnya juga membuat rendah diri, hingga ada perasaan hampa saat offline ya. Ini kan apa ya, dampak emosional ya berarti ya. Iya. Nah ini memang kita perlu gali lebih dalam ya. Tapi pada dasarnya begini, pada sederhananya ya, media-media digital ini dirancang untuk membuat orang itu dirancang ya untuk menampilkan sesuatu itu pendek-pendek. Ya. Karena secara ilmu psikologi orang itu memperhatikan secara benar-benar tertarik itu ketika beberapa detik saja. Sekian detik berikutnya sebaiknya ganti topik supaya orang itu masih bersemangat. Itulah sebabnya meskipun Anda mengantuk, Anda seolah kehilangan kantuk. Karena TikTok itu dia, saya lupa apakah 7 atau 10 detik, ada batasannya, tidak boleh lebih dari situ. Karena begitu 10 detik, orang udah malas ikuti lagi. Nah, karena berganti topik, berganti gambar, mau nggak mau dia melek lagi. Jadi seolah fresh terus, seolah-olah segar terus, padahal sebenarnya sudah capek. Nah inilah akibatnya apa? Akibatnya orang terbiasa dengan perhatian ya, sasaran yang ganti-ganti secara pendek-pendek. Anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ya, yang dibesarkan sejak mulai kecil dengan kebiasaan melihat TikTok atau semacam yang pendek-pendek itu, dia juga akan terbiasa dalam belajar sesuatu juga tidak bisa lama-lama. Perhatiannya hanya bisa fokus beberapa detik. Setelah itu dia sudah ngantuk atau apa. Sehingga ini dia menjadi distract, jadi dia tidak bisa fokus secara agak lama. Mungkin bisa sebentar, mungkin 1 menit, 2 menit bisa, setelah itu dia akan mudah teralihkan. Dan ini menjadi gejala psikososial, bukan hanya psikososial. Sehingga misalnya saya sebagai orang yang belajar menulis ya, saya harus bisa membuat tulisan yang tidak terpanjang kalimatnya, artikel juga harus maksimal 800 kata, karena kalau lebih dari itu, bahkan tidak hanya Gen Z dan Gen Alpha saja, bahkan yang lebih tua pun juga sudah terbiasa untuk membaca sesuatu yang pendek-pendek. Bahkan ada yang parah lagi, hanya sambil membaca judulnya saja dan mungkin subjudul. Setelah itu dia nggak peduli. Iya. Nah, yang parah lagi ini kan ya dampak di relasi sosial dan ketika digital ya itu. Misalnya mengabaikan interaksi nyata, misalnya ketika makan bareng tapi masih sibuk dengan menunduk ya karena melihat layar gadget, atau oversharing sehingga privasi itu hilang ya. Nah ini apa itu dikirim ya kan. Ini ada konsep baru yang istilah baru yang belakangan populer, mungkin kalau nggak salah salah satu yang keluar itu pakar atau intelijen kita Pak Dr. ya, simulacra.
Kera tulisannya simulacra. Artinya apa? Artinya realitas buatan, realitas ciptaan. Jadi media digital, khususnya media sosial, itu menyebabkan pengguna user itu hidup dalam suatu realitas yang berbeda dengan realitas biasa. Sehingga dia ketika masuk ke hubungan yang offline, yang di luar tanpa media digital, dia merasa asing. Dia susah untuk ngobrol sama orang karena biasa ngobrol lewat WA, lewat Instagram atau lewat aplikasi lain. Dia ketika berhadapan dengan orang lain, dia tidak punya confidence, tidak punya rasa akrab. Ya. Bahkan mungkin nggak ada empati lagi ya. Bahkan empati dia lebih empati ketika mendengarkan curhat lewat, misalnya lewat WA atau sekarang yang populer, daripada mendengarkan curhat orang yang langsung mendengar suara. Ini efek yang paling berbahaya. Orang merasa mengganggu ya. Iya, dia terganggu ketika sedang asing malah. Padahal kan harusnya ini kan katakanlah kita dalam dunia sosial ya. Ini di WA atau di IG kita ada orang di rumah. Tapi orang-orang di kiri kanan kita di rumah ini kan orang juga. Bahkan orang yang harusnya lebih kita prioritaskan. Kenapa sampai kita terganggu oleh mereka, tapi tidak terganggu oleh yang hadir di gadget kita dalam bentuk teks katakanlah. Itu secara nyata tuh bahkan ya ada menghapus unggah demi like gitu kan untuk validasi eksternal. Ya. Nah ini ini kan masalah eksistensi ya. Jadi ada suatu perilaku akibat media sosial ini di mana kita akan terekspos ya terus menerus ya, dan media sosial ya banyak semua aplikasi ya memberikan reward, memberikan hadiah dalam bentuk ini yang menemukan pertama kali setahu saya sih Facebook ini ya. Jadi tombol like jempol itu ini ada yang punya ada punya patennya karena pengaruhnya besar sekali. Like ini uang semakin banyak like uang semakin banyak masuk. Nah masuk ke mana? Nah ini dulu yang jelas masuk ke platform. Kadang-kadang si content creator dapat platform juga, dapat reward juga. Tapi reward atau pendapatan besar pastilah pemilik platform, Facebook, YouTube, TikTok, ya, Instagram dan sebagainya. Nah perilaku dari pengguna diarahkan secara ilmu psikologi ya, secara psikologi diterapkan supaya dia mementingkan ini like, sehingga dia harus menyesuaikan foto dia supaya banyak yang like ya. Kalau sedikit like diganti sama dia foto yang lain. Nah dia mengukur keberhasilan hubungan sosial dia dengan banyak yang like pemulai. Dan ini kan berbahaya. Banyaknya subscribernya. Termasuk apalagi ya itu kan bentuk like yang lebih canggih, lebih dalam ya. Susah tapi like saja sudah ini. Yang pertama mungkin view, berapa yang melihat gambar saya. Ya. Sebagian platform menyediakan informasi, tapi sebagian tidak. Yang tanpa jelas mungkin like ini. Berapa orang yang like postingan saya? Oh, kalau nggak ada yang like, dia merasa nothing, dia merasa kosong. Nah, ini kan masalah. Padahal kosong tidak kita adalah bagaimana sosial menerima kita dalam pergaulan sehari-hari kan. Bukan di pergaulan digital. Tadinya anak-anak kita mungkin menjadi lupa gitu. Jadi akhirnya lupa realitas tadi. Ada jarak yang semakin jauh dengan realitas yang real. Ya. Saya pernah jalan-jalan ke Pak sama. Ya. Boleh saya minum? Wah, ayo minum Pak. Ya ada memang sosial media yang bisa untuk nyimpen file bisa ya. Ya saya sempat nih. Jadi kalau ada kita jalan-jalan, kita buat foto ini banyak sekali. Ya saya simpen di salah satu sosial media itu, ya foto itu nggak saya kasih caption apapun ya, maksud saya ini hanya untuk nyimpen foto aja, biar kalau dikasih caption kan nanti jadi muncul kemudian dikomentari orang. Nah saya nyimpen foto itu untuk tidak dikomentari, biar saya simpen di situ, kemudian di HP saya hapus. Itu untuk menyimpan aja sebenarnya. Cak Ilu, yang lebih
apa ya, mengkhawatirkan lagi itu sebenarnya kecanduan ini dampaknya kepada ibadah dan etika di dalam Islam ya. Misalnya kecanduan ini bisa menunda ibadah, adzan aja dianggap sebagai nada kering. enggak ya, sebentar. Zikir atau pengajian juga terganggu karena multitasking ini membunuh kekhusyukan ya. Jadi kemudian riak digital ini ketika kita ada di Madinah, di Mekah, ini saat itu kan akhirnya jadi apa ya? Nah, itu sangat ya riak digital ya. Nah mungkin saya punya pandangan yang agak berbeda dan begini, bukan berbeda diametral, tetapi saya coba lihat ke akarnya ya. Tadi di awal saya nyampaikan bahwa media digital ini bagaimana kan membuat suatu dunia, suatu alat bantu, suatu lingkungan yang diciptakan oleh manusia. Jadi sangat tergantung pada yang menciptakan, merancang. Nah ketika media ini dirancang nanti untuk membuat orang tergila-gila atau kecanduan ya, dia orang berusaha pamer, memang dirancang ke sana, bukan natural itu. Ya. Nah, andai yang merancangnya adalah orang-orang yang soleh, yang niatnya demi Allah itu ya, harusnya dia bisa bikin game ke media sosial yang buat orang untuk lebih tertarik beribadah. Ya. Sharing mungkin lebih ke sharing hal-hal yang positif, yang saling katakanlah saling membesarkan hati, saling menyemangati dalam kesabaran, ya, saling memotivasi juga saling berjuang atau beribadah, ya, saling motivasi ibadah, sharing pengetahuan agama yang penting ya. Tapi kan belum ada. Iya, bahkan media yang sosial ada itu kan sebar fitnah ya, viral dan lebih justru mengalahkan kebenaran sebenarnya. Nah ini sebenarnya kita harus hati-hati. Tanpa tabayunnya. Jadi apa yang membuat orang itu demikian mudah untuk terangsang, tercandu, untuk menyebarkan keburukan? Karena dalam teori psikologi, bad news Good is news. good news. Jadi berita-berita negatif itu memang lebih mudah untuk memviral, ya, terviralkan daripada berita positif. Dan ini memang manusiawi. Tapi inilah kemanusiaan yang Allah atur dengan agama. Jadi agama itu turun bukan untuk memang melihat kelemahan-kelemahan manusia itulah, maka Allah menurunkan kitab suci sehingga mengatur perilakunya bagaimana supaya tidak menuju pada kehancurannya sendiri. Karena ada kecenderungan manusia itu yang menuju pada kebaikan, ada kecenderungan manusia yang menuju keburukan. Di antaranya tadi manusia ya kita nyebutnya ghibah ya. Ghibah itu menggosip negatif itu cenderungnya adalah mencari-cari kejelekan dari semua hal apapun kecuali diri sendiri. Nah itu ya. Kemudian kita menyebarkan dan kita puas ya setelah itu tersebar, dan semakin puas kalau itu viral. Wah itu sebenarnya saya yang pertama ini menyebarkan, bisa di mana-mana. Padahal kita lupa kebohongan yang kita sebarkan itu dosanya luar biasa. Dan itu susah untuk di-recovery, untuk taubatnya susah diterima. Ya, dampak yang lain yang berhubungan dengan kesehatan fisik dan gaya hidup itu juga ada ya. Misalnya tidur terganggu, ya, kemudian kurang gerak ya, karena metabolik itu terganggu. Tidur juga terganggu ya, blue light ya, kalau kita buka HP kan mata kita kan kena sinar birunya HP kan ya. Nah kemudian ya jari-jari itu pegal, itu mikrotrauma. Iya, memang pada dasarnya saya lagi kembali ke awal tadi ya, ke pandangan saya bahwa semua yang membuat itu menjauhkan manusia dari situasi atau respon natural. Manusia pada dasarnya makhluk yang bergerak. Dulu manusia kalau nggak bergerak nggak bisa makan ya. Kan dia harus berburu. Paling nggak dia harus berkebun. Ya. Kalau dia tidak datang ke kebun, mungkin kebunnya, tanamannya akan rusak. Ya.
atau diserang hama. Kalau dia tidak bergerak berburu, dia nggak akan dapat daging, tidak akan dapat asupan protein untuk keluarganya. Jadi manusia yang hidup itu manusia yang bergerak. Manusia yang tidak bergerak itu manusia yang mungkin sedang istirahat atau sakit atau mati. Ya. Nah, kita ini dalam kondisi sehat malah tidak bergerak. Berjam-jam kita duduk di suatu kursi, ya, tidak bergeser, tulang punggung kita juga posisi sama, ya. Tulang ekor kita juga nggak bergeser, sebentar tangan kita, jari kita sibuk menari-nari, scrolling dan sebagainya di atas gadget, ya, dan mata kita juga sibuk. Ya. Nah, ini menyebabkan yang ada istilah itu sedentary, sedentary, ya. Jadi situasi diam yang terlalu lama itu juga akar dari berbagai penyakit. Oke, Dairo, tolong dijelasin itu mesin di balik layar, ya, mesin di balik layar. Ya, kok susah lepas itu? Apa sih itu, Dairo? Ya, sekali lagi, psikologi ini kan ilmu yang sudah berkembang pesat, ya. Jadi ini memang by design, tidak berkembang natural begitu saja. Dan kenapa didesain begini? Ya karena sistem seperti inilah yang paling besar menghasilkan keuntungan bagi yang merancang atau yang menjalankan mesin-mesin digital ini. Jadi misalnya, ya, Facebook itu dengan diperkenalkannya tombol like itu, dia menghasilkan pendapatan iklan. Artinya apa? Di dalam teori iklan itu kan ada istilahnya OTS, opportunity to see, jadi kesempatan untuk ditonton, dilihat orang. Nah, tombol like itu melihat orang sudah membaca, ya, sudah mencerna, kemudian merespon dia. Artinya see-nya sudah see mendalam sekali, nggak sekedar melihat, ya. Nah, itu dinilai sebagai iklan. Dan iklan-iklan di media digital biasanya memang berdasarkan klik. Ya. Jadi ada saya klik, saya lupa namanya klik apa. Jadi klik jadi iklan itu dihitung dengan banyaknya klik. Dan dalam hal ini kalau di Facebook saya dengan banyak like, di IG mungkin juga sama. Jadi itu memang didesain untuk orang menekan tombol like, kemudian berlama-lama di halaman atau di acara itu atau di tampilan itu, ya, kemudian ingin cari lagi yang serupa dan seterusnya. Ini menjadi siklus positif, ya, yang menguntungkan bagi pemilik dan pengelola media-media digital. Ya. Oke, Dairo, kalau itu kita tadi sudah bicara dampak-dampaknya, ya. Ada 20 poin sebenarnya dampak-dampak itu kan. Kemudian sekarang solusi harus bagaimana, dan solusi ini kan harus merubah kognisi, ya. Kognisi itu mindset, merubah kebiasaan. Jadi mungkin juga sistemnya itu harus berubah. Jadi 3 serangkai ini merupakan solusi perubahan, ya, untuk itu. Gimana itu dampaknya terhadap kan kita ada misalnya surat Al-Asr, kita rugi bagi yang menyanyiakan waktu. Surat Al-Hujurat ayat 6 itu juga tabayun, gagal tabayun sama dengan dosa berantai itu tadi. Hadis tentang riya itu, niat itu jadi konten. Kalau niatnya riya ini jadi konten, itu pahala terus tergerus, gitu, kan? Yeah. Tolong dijelasin itu yang berkaitan dengan menunda sholat, riya digital, black. Di tujuan bukan ridho Allah lagi. Ghibah atau fitnah online itu kan sangat bahaya, karena sekali send dampaknya itu sudah masif dan pandangannya liar, jadi menjaga makin berat, jadi menjaga hati ini semakin berat dan berat. Ya, mungkin saya tidak akan memberikan saran yang ekstrem, ya.
karena biasanya ekstrim itu kan suatu simplifikasi terhadap masalah. Sekali lagi, ini adalah main network. Katakanlah kita melarang sama sekali anak kita atau cucu kita ya, untuk memakai gadget. Tapi di sekolah mungkin dia harus menggunakan komputer atau gadget untuk mengerjakan tugas. Harus bawa. Jadi main network akan selalu mengelilingi kita, menjemput kita dan menyapa kita. Nah, mungkin yang perlu kita lakukan adalah membekali ya kesadaran pada diri kita sendiri ya, pada keluarga kita, ya, anak-anak kita ya. Apa sih sebenarnya gadget ini? Apa sih sebenarnya media sosial ini? Jadi kita memahami dulu, kita sadar dulu ya. Seperti gini, orang misalnya ini ada obat batuk, rasanya manis, segar-segar rasa jeruknya. Kalau kita hanya melihat rasanya, mungkin anak kita akan minumnya sehari sudah 10 sendok. Kan itu berlebihan dan tidak boleh. Ya. Tapi kalau dia sadar dan dia juga takut dengan resikonya, maka dia akan minum sesuai takaran saja. Ya. Sama. Kalau kita dia biasakan makan. Kalau dia terbiasa tidak diajari makan yang secukupnya, ya, makan sehat. Mungkin apabila ada makanan yang menurut dia cocok, dia akan jawabnya puwo-puwo, dia akan makan sebanyak-banyaknya. Misalnya orang tuanya ini mampu ya, jadi misalnya makan nasi bisa 3 piring dan sebagainya. Ya hal itu sebenarnya secara kesehatan tidak baik. Apapun yang berlebihan tidak baik. Nah sama ya, media sosial pun apabila dia sudah berlebihan, maka dia pasti menjadi racun dan akan mencandu semakin berlebihan lagi. Nah, atas bagaimana cara kita supaya orang tidak mencandu tapi dia masih bisa bergaul, dia masih bisa berhadapan, masih bisa bertemu lah dengan media sosial ini. Karena mau nggak mau, misalnya dia mau menyapa teman, ya sekarang kalau dulu gampang, ya bukan gampang ya, dulu saya ambil sepeda, sepeda mini, saya genjot ke rumah teman, teriak, Gus keluar gitu ya. Sekarang kan nggak bisa begitu, minimal telepon. Sekarang pun telepon kan anak-anak nggak biasa, nggak penting, WA aja kan gitu ya, chat aja kan gitu. Nah bayangkan anak kita nggak bisa ngechat, dia nggak bisa ngechat gurunya, nggak bisa ngechat teman-temannya kalau ngerjakan PR, kasihan dia, dia akan terasing. Artinya kita tidak bisa lepas 100% dari the main network yang bernama media sosial ini. Tapi kita harus menjaga jarak. Nah ini mungkin topik saya adalah bagaimana menjaga jarak. Satu caranya adalah kalau dalam Islam kita ada istilah puasa. Kita memang dianjurkan bahkan sunnah untuk selalu makan. Ada jadwal yang makan. Kalau kita makannya sehari nggak makan, masalah nanti. Gitu. Tapi kan ada jadwal-jadwal hari-hari di mana kita dianjurkan, bahkan ada juga yang selama sebulan kita diwajibkan untuk siang. Nah, puasa digital ini juga solusi ya, yang penting. Jadi ini sudah banyak istilah kerennya sekarang gen milenial bahkan digital detox atau detox digital. Ya. Jadi anti racun digital. Anak-anak hanya boleh pakai gadget itu 1 jam maksimal atau setengah jam berapa, jam berapa. Anak-anak hanya boleh mengakses aplikasi tertentu. Itu pun jamnya tertentu juga. Kapan boleh lihat film kartun, kapan boleh main game, kapan boleh bercakap-cakap dengan orang lain, itu sebenarnya dia. Dan itu bagaimana caranya mengajarkan anak supaya dia juga sadar. Jadi jangan nanti kalau tidak diawasi kencing-kencingnya. Ini juga seni tersendiri ya, seni edukasi yang mungkin pemirsa bisa cari cara yang paling bijaksana. Tapi pada intinya sebaiknya detox digital ini atas kesadaran. Memang kalau tidak bisa ya dipaksa ke lawan. Tidak boleh jam sekian semua tutup, termasuk papa mama, akung putih juga tutup HP-nya misalnya gitu. Karena keteladanan itu lebih penting. Iya. Karena semuanya puasa, semuanya tidak pakai HP, maka si cucu, si anak akhirnya juga mengikuti. Nah, kita perlu biasakan untuk memang menghadirkan jadwal-jadwal detox ini, jadwal-jadwal di mana puasa media sosial, puasa HP. Misalnya yang paling gampang itu ketika di meja makan, sebaiknya di meja makan tidak ada gadget.
Kenapa? Kita memaksimalkan percakapan dengan anggota keluarga. Karena akan terlihat bedanya. Keluarga yang tidak pernah makan bersama dengan yang biasa makan bersama. Dari etiket, dari kehangatan hubungan komunikasi, dari atensinya, kepekaan terhadap orang lain, itu berbeda. Nah ini atau yang lain lagi misalnya ya ketika sholat berjamaah jelas. Tapi juga banyak prakteknya. Orang-orang bersifat sholat berjamaah, dia bawa HP. Bahkan HP-nya berbunyi kencang ketika sedang sholat. Nah, ini kan juga problemnya, artinya ini penyakit. Kenapa nggak bisa ditinggalkan sambil mengatakan saya sedang sholat? Excuse sedang sholat. Ya kecuali yang penting sekali presiden menelpon dia misalnya. Itu kan Paling satu tidak dan di seribu bawah lah. tapi di silent gitu ya. Bisa Iya. mengganggu. Ya yang jelas tidak bagaimana cara sebab nggak mengganggu karena sholat kan nggak boleh berhenti hanya gara-gara menerima telepon presiden. Sekarang setannya kan repot sekarang. Begitu salam itu setannya gepeng. Setan gepeng itu HP itu tadi. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang dipegang HP-nya, ya kan? Bukan istighfar, ya dan lain-lainnya. Nah ini yang Saya anggap kiai lah ya. Dosen saya pada waktu kuliah di lektor itu ya, namanya Muhammad Imaduddin Abdul Rahim, Bang Iman. Beliau sangat terkenal tahun 70-an karena banyak memberikan pelatihan menjadi dakwah, bahkan banyak yang di tokoh-tokoh Malaysia ya, sebagian dari alumninya itu ya. Beliau punya buku namanya Kuliah Tauhid. Sederhana sekali, bukunya kecil sekali. Beliau merumuskan sampai sebelum tauhid itu adalah ketika kita itu, siapa ilah itu adalah sesuatu atau seseorang yang kita anggap, yang kita pentingkan nomor satu. Pertanyaan sekarang, kalau kita mementingkan scroll, update media sosial daripada zikir, daripada sholat di awal waktu, daripada qiraah Quran, sebenarnya ilah gunung kamu siapa? Ini kayaknya main-main pertanyaan, tapi serius loh. Ketika kita ternyata memprioritaskan gadget kita, media sosial kita, teman Facebook kita, teman IG kita, teman-teman digital kita daripada ibadah, daripada sholat daripada zikir kita, maka ini masalah, ada masalah iman. Dan ini menurut saya, tolong para dai juga mengingatkan pada jamaahnya, pada umatnya bahaya iman yang muncul dari media sosial. Dan itu kita ciptakan sendiri. Karena sebenarnya kalau kita katakan media dalam genggaman, memang dalam genggaman. Ini kekuasaan kita loh. Kita mau banting, mau kita celupkan ke air, mau kita bakar, ini hak kita, ini milik kita. Tapi kalau kita membuat ini menjadi non-sewu, jadi ilah kita, sembahan kita, jadi sesuatu yang kita anggap lebih penting atau paling penting, ya salah kita sendiri. Bukan salah orang lain, bahkan bukan salah pencipta media sosial ini. jadi itu yang tadi diterangkan Kak Eri itu salah satunya adalah jalan pulang kita ya dari dampak-dampak yang kurang baik ya. Yang disebabkan dari gaya hidup digital ya gaya hidup digital ya. Jadi saya menyebutnya secara sederhana dalam tulisan saya sebagai candu digital atau digital addiction. Itu memang penyederhanaan. Candu ya. Candu. Candu. Aduh sudah luar biasa. Jadi Cak itu sempat pernah nulis itu 7 langkah inti dari jalan menuju pulang dari itu detox lah ya. Detoxnya kecanduan. Nah, itu apa saja dari itu mau dijelaskan? Ya, mungkin saya lupa detailnya, tapi prinsipnya saja lah ya. Ya. Prinsipnya adalah memang jangan menjadi candu. Intinya itu. Nah, caranya bisa bermacam-macam. Ya, intinya boleh dipakai ya. Tapi jangan sekali menjadi candu. Dan ketika dia ada gejala menjadi candu, sadarlah. Segera sadar, segera lakukan detox. Ya. Detoxnya apa? Tadi kita jauhkan, kita berhenti, kita puasa, kita kita semedi, kita menyepi lah. Menyepi itu banyak ya, karena misalnya begini, saya pernah nulis juga tentang yang namanya voice getting, jadi
mandi hutan, mandi kehijauan ya. Atau ada yang bilang sunbathing ya, mandi sinar matahari. Ini kebiasaan-kebiasaan kesehatan yang sangat baik. Jadi kita tidak harus ke hutan, kita bisa ke taman, kita ke jalan raya yang banyak hijau-hijauannya, atau kita ke perumahan yang cukup asri. Fokuskan mata pada tumbuh-tumbuhan, dan kalau ada hewan, jangan pada rumah yang mobil yang terbaru, jangan, karena itu juga racun ya. Tapi pada ciptaan Allah yang murni, yang hidup gitu ya. Nah, itu adalah terapi psikologis yang penting ya. Nah, itu sebenarnya juga sekaligus terapi kita menjauh dari dunia digital, sehingga kita bisa mengurangi derajat atau keparahan kecanduan digital ini. Memang, ini gampang diucapkan tapi sulit dilakukan, Pak. Kalau prakteknya aja, ya, just do it. Iya, memang misalnya kalau saya ringkas secara fikihnya kan tundukkan pandangan pada konten-konten yang ya memang kita tidak boleh melihat. Nah, sekarang itu loh, kita begitu buka Facebook, buka apa, itu kontennya itu kan ya udah banyak sesuatu yang sebenarnya kita harus menundukkan pandangan di situ ya. Nah, saya bisa potong. Itu salah siapa? Salah yang bikin konten atau salah kita? Ya, kalau kita mengendalikan orang yang masang kan tidak bisa. Kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri sebenarnya. Sebagai contoh begini, di luar, di mall, di jalan raya, di sekolah, kita kan mau nggak mau ketemu sama lawan jenis. Ya, mungkin sebagian awalnya kurang tertutup. Atau kalau tertutup, wajahnya kan juga sudah menimbulkan ya tanda petik aura psikologis ya bagi kita. Ya, kalau kita memandangnya berlama-lama atau berulang. Jadi paparan yang membuat iman kita kotor ya, banyak, ada di mana-mana, dan juga ada di dunia digital. Ya, kalau di dunia offline ya, memandang cahaya itu memandang orang cantik terus pandang terus, marahin pandang juga. Tapi kalau di sini kan enggak, sepuas-puasnya ya lu lihat itu. Betul. Misalnya kurang enggak serono, ini pandangan terusnya kan juga enggak negur dia, ya kan? Jadi ini sesuatu yang saya katakan itu memang berat. Makanya ini tantangannya orang sekarang ini luar biasa. Kemudian menjaga waktu, ya. Aduh, ini kalau sudah kena urusan ini, Masya Allah. Ini kemudian yang bahasa kita tabayun ya, cek sumber minimal 2 rujukan kredibel itu sebelum cancel. Ya. Mungkin saya mau agak perdalam sedikit masalah berita tabayun. Ini kita kan bahas mengenai konten-konten yang biasa mengeksposur kejelekan pihak lain. Ya. Apalagi terkait dengan politik politis. Itu kita biasanya semangat sekali ya. Sebenarnya agama kan jelas gibah. Jadi dan apa itu dosa yang luar biasa ya. Jadi nah, tapi karena kita ini ya mungkin agamanya hanya di teori. Ketika mungkin kalau kita bergibah langsung ada kontrolnya, teman-teman kita ini memperingatkan. Tapi kalau kita bergibahnya lewat media ini memang sering nggak terkontrol. Misalnya kita forward, siapa yang bisa ngelarang kita forward? Ya, nggak bisa langsung dilarang gitu. Dan ketika ada alasan, dan biasa ada alasan, saya cuma nurusin kok. Kalau emang salah tolong dikoreksi. Tapi dengan kita menyebarkan saja tanpa kita periksa terlebih dahulu, itu kita sudah berbuat salah, bahkan dosa. Apalagi kalau kita malah menambah-nambahi, mengedit bahkan ya, untuk melebih-lebihkan, menghiperbolikkan konten nanti, itu lebih besar lagi dosanya. Jadi masalah mengenai tabayun ini penting sekali, karena saya perhatikan justru di Indonesia lah ya, salah satu negara di mana yang namanya hoax ya, di mana yang namanya fitnah negatif terhadap tokoh tertentu gitu ya, demikian subur.
Jadi memang budaya gosip kita itu relatif cukup tinggi. Ya, memang ada positifnya. Netizen kita adalah termasuk kategori netizen yang paling bersemangat sedunia. Nah, cuman ini semangatnya seimbang, semangat positif maupun negatifnya. Nah, di negatif inilah ada tersimpan banyak dosa. Ini mungkin yang bisa ngerem ini adalah diri kita sendiri. Ya, kalau kita punya rem yang baik, maka pasti ada alarm lah. Kita nyebarin, sebentar, ini kok ngomongin yang jelek tentang mantan presiden kita ya. Nanti dulu, benar nggak nih? Atau paling tidak kita mengubah bahasanya jadi bahasa yang lebih seimbang. Ya. Jadi tidak langsung menuding, memvonis ya, atau menjelek-jelekan seseorang. Ini memang di kita ini kan ada bahasa satunya tabayun itu klarifikasi, yang satunya saya lupa itu istilahnya tahqiq atau bukan, itu bahasanya verifikasi. Jadi ada klarifikasi, ada verifikasi. Jadi itu yang berkaitan hal-hal yang merugikan orang lain ya, yang misalnya itu yang menyebabkan apa yang kita share itu jadi viral, yang membuat amalan kita hilang, terkikis lama-lama karena perbuatan itu. Hal-hal itu memang harus jadi standarisasi ya. Tapi ada juga perintah, ada larangan dalam Quran untuk memeriksa setiap kabar informasi yang masuk. Ini tidak lagi soal kita sekadar menjelek-jelekan. Bahkan kabarnya seolah-olah netral pun kalau salah, tapi karena kesalahan kita tidak memverifikasi, kita menyebar. Itu sebenarnya sudah melanggar Al-Quran ini. Nah, kebiasaan untuk tidak verifikasi ya, tidak cross check ya, tidak berhati-hati dengan informasi, ini menyebabkan budaya ilmiah kita rendah ya, karena kita terbiasa untuk mudah percaya, bahkan mudah menyebarkan sesuatu yang kita belum uji kebenarannya. Akhirnya kita akan hidup bersama-sama dengan informasi-informasi yang keliru, yang kita turut serta memperbanyak keliruan dengan cara menyebarkannya. Nah, ini juga tidak baik bagi dunia akal sehat kita. Ini sangat mengganggu akal sehat kolektif kita. Ketika semua orang berlomba-lomba untuk menyebarkan berita tanpa memeriksa, tanpa tabayun, cross check, maka terjadilah distrust society. Jadi jadi masyarakat yang rendah kepercayaannya kepada berita. Karena berita yang ini besok diralat, berita ini besok salah. Kita akhirnya tidak percaya pada berita, padahal kesalahan kita sendiri tidak men-cross check berita. Dan sekarang toolsnya tersedia sebenarnya. Ya, kalau di kita itu ada istilah tarjuma la yakni, itu skip yang tak bermanfaat. Jadi sudah di hal-hal yang tidak ya nggak ada manfaatnya lah, itu ya skip aja. Ini mungkin agak jero, agak dalam ini. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ketika kita namakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi semua hal, semua yang dilakukan itu harusnya lillahi ta'ala, yang bisa dan bisa billah. Kalau kita menyebar satu konten, sebaiknya kembali ke tadi itu ada. Ini lillahi ta'ala di mana? Ada manfaatnya nggak? Iya. Kalau itu harus meskipun kita anggap bagus, tapi nggak ada manfaatnya buat apa kita sebar? Betul. Ya memang harus sebelum nyebar sesuatu itu ya harus betul-betul apa manfaatnya buat saya, apa kerugiannya kalau saya tidak ya kan? Biasanya ya tidak ada ruginya, karena cuma jari kita ini aja yang bisa dikendalikan. Tidak ada rugi, tapi tidak ada untung juga buat apa dilakukan, kan berarti sia-sia. Malah merugikan orang lain kan, Pak. Bisa jadi. Jadi harusnya kita menutup jalan menuju maksiat ya. Filter screen time, hapus app jam itu aplikasi yang app jam tertentu ya. Karena bisa jadi ya itu ya. Suatu saat kita belum tahu sampai di mana sih yang isu-isu ketika ini pemerintah
gagal memblokir web-web yang seolah ya kita begitu nyoba buka semua. Nah itu akhirnya kita setiap itu disuguhi itu. Ya ini algoritmanya itu masuk. Nah ini kan bahaya ya ini. Jadi kita harusnya itu melihat hal-hal yang banyak manfaatnya buat kita, sehingga algoritma yang dihadirkan oleh itu kan hal-hal yang positif. Jadi ini harus kita sadari dan itu jadi kebiasaan. Ini ada satu hal yang mungkin umat ya harus bersuara ya, dan mungkin ulama juga harus menyuarakan bahwa sebenarnya rancang media sosial punya kemampuan untuk mengubah arah algoritma. Jadi kita ini sebagai user, sebagai pemakai tidak pernah tahu algoritma apa yang mengatur perilaku kita di media sosial. Kita nggak pernah tahu. Bahkan mungkin pemerintah pun nggak tahu. Nah menurut saya ini adalah hak asasi kita sebagai warga ya untuk menuntut transparansi. Bagaimana algoritmanya TikTok itu sampai-sampai saya kok bisa lupa tidur, sampai gitu ya, lupa tidur harus diungkap gitu loh. Paling enggak pada para pembuat kebijakan harus minta si pengelola atau perancang TikTok untuk presentasi. Kamu algoritma gimana sih? Bukan, kalau enggak kamu nggak boleh, misalnya gitu ya. Karena kita harus mencari tahu apa-apa yang kira-kira negatif buat bangsa ini, buat umat ini. Kalau yang negatif tersebut kita satu terlambat kita sadari, yang kedua kita sudah sadari kita biarkan, kita hanya pasrah saja dan hanya mengharapkan dari kekuatan mental masing-masing orang. Ya naif lah kita sebagai bangsa. Kita ini punya negara, punya pemerintah yang mestinya melindungi warga negara termasuk dari hal yang sifatnya maksiat. Dan ini menurut saya tidak sulit dilakukan kalau ada kesadaran, ada penghematan itu. Ya sekali lagi saya garis bawahi bahwa semua media sosial itu diciptakan dengan algoritma tertentu yang tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan untuk si pemilik dan pengelola media sosial. Dan di antara algoritma itu banyak yang menggiring ke arah perilaku-perilaku yang akhirnya negatif dan mencandu. Nah ini yang perlu semacam katakanlah yang istilah gampang lingkaran setan ini ya. Ini perlu di cut, di stop ya. Kita perlu buka apa sih algoritma kamu? Oh, harus berubah. Nah, ini perlu teman-teman dari kalangan ulama, dari kalangan ahli digital, ya, ahli media sosial, psikolog dan sebagainya berkumpul untuk pertama membedah TikTok sebenarnya masih algoritmanya. Betul ada, kita masih ada. Dan Facebook bagaimana ya, IG dan sekarang model yang baru-baru lagi saya juga kurang mengikuti ya. Ini kita harus bedah, tidak bisa kita terima sebagai sesuatu yang bebas nilai, yang netral, tidak bisa. Ya. Semua itu tidak bebas nilai, semua itu mengarahkan pada arah tertentu, jalan tertentu. Dan kalau kita biarkan, itu dosalah bagi Umar, bagi Amir ya, yang tidak memperhatikan situasi itu. Baik, jadi siang ini kita sudah belajar ya gejala dan mesin candunya dan jalan pulangnya dari selesai. Dan peran pemerintah dalam hal itu. Oke. Jangan lupa peran pemerintah. Iya, selama ini pemerintah lepas tangan seolah ini urusannya hadir dan negara mengambil peran ya. Sen menjelaskan bagaimana Islam menuntun kemana. Atur perhatian, pulihkan hati, disiplinkan waktu. Ya, terima kasih Kak Heru. Sahabat semua, mari kita mulai detox ya. Mulai tadi disampaikan oleh Kak Heru itu ya puasa digital ya, biar kita bisa memiliki kemampuan mengendalikan mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan kita oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sahabat Brightstalk ya, kita
Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cahyo.